Halo Sobat KDK TV. Nah, jumpa lagi nih sama kita di podcast KDK TV ya. Kali ini kita kedatangan salah satu UMKM lagi nih. Tapi lebih ke IKM kayaknya ya, industri ya. Karena produk ini adalah produk tekstil. Kalau tekstil itu jatuhnya ke IKM. Nah, Pi, coba Pi, kenalan dulu Pi. Siapa nih kedatangan kita siapa nih sekarang nih? Ya, langsung aja nih Bang Iya, Iya. kita kenalin ya. Boleh? Bang, Dari langsung kenalan Abang dulu, dulu, Bang. boleh Ya. dari Abang sekarang. Kan nama saya Boniel Ferian. Boni, Ya, oke. tinggal di Jorong Bukit Gompong, Kenagarian, Kota Kadanggugu, Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Oke. Nah, ibunya nih. Dan saya Mutia Sisri dari Kota Kadanggugu, dan terkhusus saya mungkin untuk penjahitnya ya. Penjahitnya. Oke, nanti kita akan kupas secara detail nih Iya, ya. bener Nih ya. banget. Udah ya. Kalau boleh tahu nih, kita langsung aja ya, Pi ya. Iya, langsung aja. Usahanya apa nih? Kalau usahanya jenisnya batik tulis. Batik Batik tulis. tulis. Oke. Jadi jatuhnya ke tekstil ya. Tekstil, ya. ya. Oke. Kemudian dari tahun berapa nih, Bon? Usahanya? Kalau dibilang usahanya tuh dari bulan 11 tahun 2025. Baru sih. Iya. Tergolong baru. Tergolong baru ya. Ya, Oke. masih pemula. Pemula ya. Jadi untuk varian produk saat ini masih batik aja atau ada yang lain gitu? Untuk sekarang khusus batik. Batik ya. Batik. Oke. Terus kalau untuk usahanya sendiri nih, itu udah kan tadi katanya IKM ya? IKM. Berarti tergolong dari beberapa industri yang tergabung gitu ya? Tanya langsung aja. Oh Kak. iya nih, bisa dijelasin nggak gimana deskripsi usahanya nih? Mungkin lebih ke ini, Bon, ini ya. Maksudnya ini perorangan kah atau ada berkolaborasi Kelompok kah? dengan beberapa jenis usaha? Misalnya ada usaha konveksi, ada usaha batik Payung. juga, sama ada usaha yang lain gitu. Jadi digabung jadi satu, terjadilah usaha yang kayak gini gitu. Gimana? Atau emang satu kesatuan, satu kelompok Atau gitu ini loh? satu rumah produksi Satu rumah produksi gimana? atau gimana gitu? Boleh Uni atau Iya, Boni yang silakan, jawab? boleh. Bebas? Atau sweet dulu boleh? Ya, Bang. Kalau sekarang dalam usahanya tuh tidak tergabung ya, Tidak tergabung. tergabung ya. Cuma yang khususnya kita buat batik. Terus kalau ada pesanan membuat baju jadi ya kita jahit kan. Oh, Hanya gitu. sebatas itu dulu. Jadi gini Pi, jadi kalau yang saya tangkap nih Bon ya, berarti ini usaha kelompok, yang diberdayakan itu anggota kelompok. Nah ya. Jadi penjahitnya dari yang jahit Ya, Uni ya tadi ya. ya. Berarti yang jahit Uni dari kelompok ini juga Ya. gitu ya. Yang batiknya siapa nih? Oh, saya sendiri. Langsung sama seniman Saya batik. sendiri. Kita langsung sama seniman Iya batiknya nih, nih. penasaran banget ya. Iya Bon, batik itu. Ya, saya penasaran juga sih Bon. Seniman Randai. Masya Wah, Ya, ada Allah. kesenian juga. Aduh, Randai di segmen. Semua Nanti seniman. Randai kita kupas di Segmen selanjutnya. Wow. ya, jadi Iya benar. Bon, gue penasaran nih Bon Ah. ya. Jadi selama ini sering pakai batik, sering beli batik juga. Pi. Iya benar. Tapi penasaran proses batik itu kayak gimana sih Bon? Sebenarnya kalau dibilang batik ini susah, nggak susah. Nggak susah ya? Dibilang mudah, nggak mudah. Ya karena, Ya. karena dia ahli batik. belum ahli, belum ahli. Ini susah dong. Nah, terus Belum. gimana sih Bon? Awal-awalnya gimana Bon? Awal buat Proses batik pengerjaannya, ya. pengerjaan. Itu yang pertama sekali itu kita harus itu mikir motifnya kayak Bikin mana, motif. bikin Iya. motifnya kayak Dia mana. kayak bikin lukisan lah ya. Bikin Lukisan. sketsa dulu ya. Ya, Oke. sketsa. Habis itu kita salin sama pensil, kita secara manual Iya. ke kain. Oh, berarti Ya itu kita Digambar menggunakan kain katun ya. oh tunggu, berarti kainnya langsung dicoret nih. Iya, Pakai langsung pensil. pakai pensil. Wah, terus Habis itu baru kita canting pakai canting. lilin. Iya. Gitu. Aku pernah lihat si canting itu yang kayak pena kecil, tapi ada wadah depannya, ya, gitu ya. Iya, ya. Nah, terus ditulis. Nah, aku tuh boleh dibuka nggak nih? Oh, boleh. Boleh ya. Boleh dong. Nah, misalnya ini dari jahit ya nih. Ya. Ya. Nah. Dari jahit. Sebelumnya kan masih dalam bentuk Kain Lembar. meteran. kain meteran, kain lembaran bahan, gitu ya, bahan bahan ya. Nah, nanti yang motif tadi ditulis dulu pakai pena, pakai pensil di sini. Iya. Iya, pakai pensil. Warnanya masih putih berarti ya. Putih. Oke, terus Masih putih. Habis itu baru dicanting. dicanting. Jadi garis yang putihnya ini bekas cantingan. Yang berarti ini bekas cantingan. Bekas cantingan. Oh, ini berarti warna dasar berarti ya. Warna Ini dasar. Warna dasar ya. Warna dasar. Oke. Nah, terus Habis itu baru siap dicanting.
diwarnai. 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 Warna kainnya ini. Ya, warna kainnya. Warna kain Ya. ya. Oke. Nah, Oke. terus Habis itu kita penguncian warna, proses penguncian warna supaya warna ini nih tidak luntur, tidak luntur. tidak luntur. Oh gitu. Yang nanti dipakai sama konsumen tuh awet. Iya. Jadi jatuhnya gini Bon ya. Ah. Sorry gue potong. Jatuhnya yang kena lilin itu berarti itu nggak kena warna ya? Enggak kena. Jadi lilin tuh oke, buat oke. perincang warna. iya, Perincang penghalang warna. warna, ya. Ya, perincang. Batas warna. Nah kayak gini nih, berarti nah, ini kan banyak warna. Berarti ini kemarin dililin ya Bon ya? Yang merah ini dililin ya? Enggak, ini diwarnain nih. Kalau dalam teknik pewarnanya tuh banyak juga triknya. Oh, berarti Ada yang beda lagi nih colet, sama ada yang- yang kita usap. Oh gitu. Yang ini secara usap pakai spon. pakai spon. Ah. Kalau yang ini Itu pakai kita colet. colek namanya. Colet. Iya, iya. Yang kayak kuas kita ngelukis. Nah, Berarti membatik ini ada beberapa teknik nih Bon. Kalau Tadi kan pertama ini yang sistem apa tadi? kita usap pakai usap. Pakai spon. Kalau yang ini pakai Colet. colek Ya, ya. colet. Ya, colet. Ya, colet. Colet. Terus apa lagi? Habis itu ada teknik pencelupan. Celup ya. Celup. Ah, yang pernah kita dengar? celup Pernah celup dengar celup, ke warna. Oh gitu. Oke. Kayaknya biar lebih lengkap nih besok di Kita kapan ke depan kita langsung kunjungan nih Iya, bagusnya. benar Kita banget. lihat langsung proses pembuatan batik ini. Oke, ya. siap. Ah, Terus kalau untuk pembuatannya sendiri nih, berapa lama sih Bang bisa jadi satu satu kain. satu kain. kayak gini nih? Iya. Proses dari awal sampai selesai itu biasanya memakan waktu berapa lama? Paling setidaknya 3 hari. 3 hari. 3 harian. 3 hari sampai 4 hari. Kalau cuacanya bagus. Kalau cuaca bagus. Oh, dia dijemur ya? Ya. Oh, jadi ini nggak pakai mesin atau alat yang lainnya, Enggak. semuanya Handmade. Manual. Manual. Iya. Manual loh Bang. Iya. Manual. Manual. Semuanya manual. Jadi cahaya mataharinya manual juga ya? Iya, manual. Enggak ada ini. Nah, kalau Uni sendiri kan tadi katanya Uni yang bagian menjahit ya. Itu menjahitnya udah lama juga atau baru di bulan kemarin juga yang sama usianya dengan batik ini? Menjahit mungkin lebih besar dari anaknya Fajri ya. Udah Berarti 19 tahun udah dari lama 2006. ya. Senior nih ya. Iya, Dari oke. 2006. Nah, kan tadi Boni bilang katanya bulan apa tuh? Bulan 11 ya? 11. 2025. Jatuhnya 11, 12 baru 4 bulanan. Baru 4 bulanan. 4 bulanan. Kenapa Boni kepikiran bikin usaha kelompok batik ini? Karena itu ya. Susahnya cari pekerjaan ya. Iya. Pekerjaan tuh Oh, susah. sama sekarang gila, Iya, cari pekerjaan susah. Ah, Habis itu terus kayak di lingkungan di tempat itu toxic. toksik. Maksudnya gimana nih? Toxic kayak apa ya? Julid ya? Ya, julid. Kalau ngomongin orang. Ya. Ngapain sih di rumah-rumah? Ya, benar. Itu kok banyak sih. Ya. Pelihara batik. Pas pengalaman banget kayaknya Bang ya. Iya. Sekarang zaman sekarang tuh banyak duit, dibilang kerjanya apaan sih? Nah, Enggak ada ngepoin. duit, diomongin juga. Banyak duit dong, ya bawa gitu lah ya. Nah, terus Serba salah ya. Habis itu dari awal 2023 tuh kan masih gabung Pak Darwis nah. ya, Darwis, Darwis. Kelompok Sadar Jadi Wisata. ngomonglah sama Uniamun. Ah. Bon, Ya. kayak gini dia kan buka usaha yuk kata dia. Mendingan Iya, kita iya, buka itu rumah jamur. Awalnya. Awalnya ini awalnya. Rencananya begitu. Awalnya ke jamur dulu, jamur siram. Ya, ya. Jadi karena media tanamnya tuh sulit susah. dicari. Ya dia pakai apa ya? Pakai kayak yang bulat-bulat gitu. Sekam, Somel. yang susah itu serbuk somel. Ya, 10 mil. Iya, iya. Kayu kan susah tempat kita. Nah, terus Jadi tuh karena medianya tuh nggak ada, ya udah pending. pending Selama tuh sekitaran lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Ya. Jadi kebetulan teman-teman iseng-iseng ada workshop di workshop batik. di Gub Iya. Kopi. Oke. Ya, di Gub Katanya Kopi. nemunya dibilang di Kata telepon, kita, Iya. Bon ngebatik yuk. Katanya nemunya, batik ini kayak mana nih? Gue nih, dengar waktu itu ya. ada di batik di Gubuk Kopi. Iya. hadirlah kita Hadirlah. berdua. Oke. Hadirlah.
katanya pun simpel kayak orang Jawa yang ditiup-tiup gitu bener ya. Dia panas ya. Ya, kayak ngegambar gitu. Oh ya udah, ayo lah nih gitu. Iya, Ah, ikut. Langsung hari itu ikut. Iya. Habis itu udah dicoba di Gubuk Koping. Itu 2024 ya? Ya 2024. pertengahan. Tengah 2024. Habis itu, ini sih simpel. Kayaknya bisa nih Bisa, saya ya. makan gini Iya, gitu bisa. ya. Iya. Kayak di diri sendiri kan. Berarti lu Bisa. ada basic seni rupa juga? Enggak ada. Oh, Emang insya otodidak? Allah mungkin ada sih. Dibilang ada Oh, sih. jadi berarti ada basic seni rupa gitu ya. Soalnya gambarnya kan bagus-bagus. Oke. Terus? Habis itu dibilang kayak diri sendiri yang motivasi diri sendiri Iya, kan. ada hobi lah ya di situ ya, di seni rupa ya. Ini bisa nih saya lahap nih, saya makan nih, gitu kan. Lihat hasilnya, ya udah masih agak belepotan, nggak sesuai yang ekspektasi. Nah, Lihat hasilnya. habis itu tanyalah habis pulang dari sana, bilanglah sama Niamun, nih ada nggak kelanjutan buat batik ini? Iya. Kemana nih arahnya? Bisa dijoinin nggak saya ke sana? Gitu. Iya. Sampailah kita ke Kota Baru. Oke. Di TPU Saleng Katabe. Nah, ini nih buat Bang Yus Saleng Katabe, siap-siap dulu ntar kita undang juga. Oke. Terima kasih Suhu. Pertama karena kemarin kita jadwal padat juga, terus mungkin Bang Yus juga sibuk ya, belum pernah ketemu juga. Nanti kita bakal undang juga Bang Yus ke sini. Oke. Suhu batik di Solo. Suhu batik ya. Ya. Suhunya ya. Nah, jadi boleh dibilang prepare lu itu 1 tahun. Setelah dapat ilmu di Gubuk Kopi 1 tahun prepare, baru akhirnya di 2025 mulai terjun. Oke. Nah, apa tuh kira-kira tuh? Kalau untuk bahan bakunya sendiri nih, ini tuh bahan baku yang gampang ditemui atau ada kendala nggak untuk bahan baku pembuatan batik itu? Kalau untuk sampai saat sekarang masih kalau untuk mendapatkan bahan baku masih tergolong lancar lah. Lancar ya. Suhu kita kan Karena kan suhu kita ada. Oh iya, jadi semua Iya. Gue masih masih kabur-kabur juga nih gambaran proses batik ini. Tadi kan udah jelasin nih. Terus yang bahan baku yang kata Wapi bilang, mungkin kain, terus lilinnya itu Iya dari nggak sulit ya. ya? Langsung sama Bang Yus ya. Bang Yus, ya. Bang Yus. Cuman kalau untuk polanya sendiri berarti memang imajinasi dari abangnya sendiri Iya, ya. kalau polanya memang Sini nih. Desainnya saya sendiri, sendiri. ngulik sendiri gitu. Jadi Iya. ada nggak maknanya? Misalnya kayak bikin ini tuh ada makna tersendiri, ada nama nggak? Ada motifnya ceritanya gitu nggak mungkin. gitu? Ada. Kalau untuk sekarang nih, kalau yang kayak gini, motif itu dibuatnya kan kayak garis-garis aja dulu sesuai ekspektasi yang dipikirkan. Dari imajinasi aja ya. Imajinasi ya. Dipikirkan buat garis-garis. Tapi ini kayaknya kayak apa ya? Kayak motif-motif rumah gadang apa sih? Dia kayak motif rumah gadang kan? Ada. Itu lebih ke bunga. Bunga ya. Oke. Pokoknya motif rumah kadang itu ada yang di sana. Ada ya? Ada. Kalau yang motif yang rumah kandang ada sih. Nah, terus penasaran nih, kan dari 4 bulan lu udah bikin usaha sama Oni ya. Udah terjual kemana aja? Lokal. Masih lokal ya? Masih. Lokal. Oke, tapi udah keren loh, Pi. Keren Baru 4 bulan Iya. udah terjual. Karena kalau menurut hemat gue nih, kain itu, batik itu pasarnya gak susah juga kalau di daerah kita ya. Tapi ini baru 4 bulan udah terjual, keren sih. keren bang. Mana sih strategi marketingnya nih? Coba ceritain dong. Tapi kita Strategi lupa marketing. nanyain bang, ini Namanya ya? nama batiknya apa? Namanya apa nih? Kita udah ngobrol panjang lebar, namanya kita belum tahu nih. Tansa ya? Ya, Tansa batik. Tansa. Tansa apa nih panjangannya? Iya apa nih? Panjangannya enggak? Ini nih ceritanya boleh. nggak lucu Silakan. nih sebenarnya. Kenapa namanya Ada Tansa? sejarahnya. Namanya Tansa. Kalau Kenapa Tansa. Hmm. Jadi ya gini, waktu mau buka usaha batik di rumah Iya, kan, iya. bisa kita mau buat Udah mikir-mikir kita ya. mikirnya Apa kayak namanya? namanya apa yang cocok ya gitu, iya. apa ya, ada 1 bulan sekitar. Lebih. Nah, Bersemedi. bulan. iya bersemedi, cuma masih mikir, Iya, iya. Ya, mikir doang nama. Habis itu pas waktu mengunci warna, pas mau ngelorot lilin ya, Iya, melorot namanya. kayak ngelorot lilin ya. Di rumah tuh kan ada kayak pesawahan, Ya. kayak di tengah-tengah sawah lah gitu Ya, rumah. Ah, Ada dengan viewer yang
pegunungan Bukit Kompong. Bukit Ya. Gombong. Memang Habis- sawah sekeliling. Memang Iya. sawah. Habis itu sudah siap mengunci warna, duduklah di halaman kan, mana pandang. Kok mikirnya tuh kayak apa ya? Nama kembali lagi tuh kayak namanya kayak mana ya? Iya. Kok nggak kepikiran yang tempat saya sendiri tengah sawah ini. Oh, tadi Tansa ini Tengah sawah. Tengah sawah. keren sih namanya Tansa tengah sawah. Jadi ya. gampang diinget ya. Iya. Biasanya nama harus familiar biar Iya. orang Biar ingat. Iya. Ya. Memang lokasinya di tengah sawah. Memang lokasinya di tengah Memang sawah. Satu rumah titik Berarti besok, sawah. besok kalau gua mau Yopi kunjungan ke sana nih, buat Hmm. Ah, berarti kita ke tengah sawah ini ya? Iya. iya. Selfie kamera lu. Siap-siap Pasti bagus jalan banget lah kaki. view-nya ya. Kita bikin konten dari pagi sampai sore di sana. Iya, sejuk banget. Kalau untuk view pemandangannya Bagus oke. ya? Alam banget. Oke. Sawah, Sawah. sekeliling nih. Iya. Ya, sawah. Wajib banget Iya. lah kita pokoknya Iya, harus iya. ke Rumah sana ya. cuma Bang. satu. Itu enak banget sih bikin karya di sana ya. Adem. Apalagi lu seni rupa, enak banget. Oh, enak. Keren banget ya. Itu udah dari masih untuk 4 bulan udah bisa sejauh ini itu udah apresiasi banget. Nah tadi kan gua tanyain nih, 4 bulan lu udah bisa ngejual walaupun masih di lokal ya. Iya. Nah itu strategi marketing yang lu pakai kayak gimana? Udah online kah? Atau mulut ke mulut, door to door atau gimana? Nah, kalau marketing door to door enggak Oh, ya. jadi ini marketingnya nih? Oh, ini udah ada tim marketing nih, keren banget ya. Jadi Dudi sendiri kan tukang jahit. Kan hit. Nah, kebetulan kalau tukang jahit kan dikunjungi pelanggan. Iya, iya. Ah, Butuh bahan nggak? sambil ngukur baju nih. Iya. Kita Langsung Sombongan lah. karena promosi lah kita, itulah kita. sambil menyelam minum air. minum susu. Iya. Oke, Ah, berarti jadilah. Iya, ya. jadi ini kan udah 4 bulan nih Bon, dan Iya. juga marketingnya berarti masih offline lah ya. Ya. Ya, Online-nya udah ada, Bon? oh belum. Belum ada ya? Oh, belum. Lu harus bikin online-nya, Bon. Iya, bener banget. Harus bikin online. Insya Allah nanti belajar Ya, kita ya, Bon. Belajar, sama Pak Jeri. Bon. Nah. Kita tunggu. Sekarang online udah Ya, karena apa ya? Zaman sekarang itu digital emang nggak bisa kita lupain. Emang harus kita gandeng. Iya. iya emang harus. Zaman digital. Kadang-kadang emang sekeren apapun, sehebat apapun kita zaman sekarang nih Bon. Iya. Gua bukan Iya, ya, nggak apa-apa. tapi gua berbagi aja Iya. nih. Kalau kita nggak gandeng digital, ya, mungkin di situ-situ aja Bon. Karena batik lo bisa dilihat orang di Kalimantan karena sosmed. Iya. Iya. Batik lo bisa dilihat orang di bahkan Malaysia, luar negeri, manapun lah ya, karena digital. Tapi kalau enggak, berapa ongkos lu ke Malaysia? Berapa ongkos lu ke Malaysia buat jual ini kan? Nah, Jadi itulah gampangnya kerennya gitu. online itu si pembeli udah bayar ongkir sendiri ya. Nah, Iya, iya. satu klik barangnya turun. Iya, betul. Besok kita lebih Ya. belajar lebih lengkap lagi, oke? Oke. Terus nih kalau pengen dapetin batik dari Tansa Iya. nih. Oh iya. Kalau yang pengen dapet batik dari Tansa, kemana belinya? Bisa langsung ke saya, bisa langsung ke. Udah ada outletnya belum? Outlet. Kalau outletnya masih di tahap Tansa. mau membikin. Mau Oh, mau bikin. Tapi bikin. sekarang untuk ngedapetin langsung ke Tansanya Ya, langsung. Soalnya nih, ke markas Tansa. Ke markas. langsung Ya, tadi. markas. Alamatnya di bawah ya. Nanti kita. Tapi nanti juga bisa pesan ke kita. Ke kedai Iya. Iya, kita juga Bisa pasti juga bisa. pesan di sini. Oke? Iya. Bisa nggak, Pi? Bisa. Bisa dong. Bisa banget dong. Nah, terus lu kan udah bikin usaha batik. Hmm. Lalu 4 bulan ya. Ya. Nah, lu kepikiran buat diversifikasi produk, maksudnya bikin pengembangan lain gitu. Ini tuh sekarang model yang dibikin apa aja? Modelnya nih, misalnya ini rok apa sih? Ini Celana. celana ya? Ya, ini Cowok, celana. cewek. Kalau desain bajunya sama Nemun ya. Berarti ini celana cewek ya? Ya, celana Cewek. cewek. Ini ada kardinya. Kardi Oh, ada kardi. Ih, Ya, lucu ini banget. kardinya. Kardi apaan sih? Gua nggak tahu. Boleh, boleh, Kardi boleh. apaan? Outer, outer. Oh, outer. Outer kok nggak? Iya, gua nggak tahu. Pakaian Iya. cewek itu kayak gimana? Ih, lucu banget tau kalau pakai kardi. Oh, kardinya kayak ya. Kardi Betul. kan maksudnya nih? Iya. Oh, kardi. Ini loh. Kan disingkat jadi kardi ya? Ih, lucu banget tau ini. Ini tuh udah ada ininya loh. Udah ada sama double furingnya ya. Jadi dia tuh nggak transparan sama sekali dan jahitannya juga super rapi banget. Ini kalau dibanderol harga satu paketnya berapa? Udah sama celananya ya? Ya, Keren udah. banget ya, dia marketing ya. Pinter ya. Udah, ini kalau udah pakai celana 750. 750 Ya. satu paket. Ya, satu paket. Oh, ini juga nih. Uni, kalau mau jualan
Yang jualan baju dia. Baju. Serius banget. Perhatiin gayanya barusan. Emang live sih. Langsung pas kan, ini bagus banget loh. Langsung. Ya, nanti jangan lupa di follow akun TikToknya juga ya. Insya Allah langsung promo. Tapi ini serius, sumpah ini benar-benar bagus banget sih. Lucu ya? Iya karena dia tuh udah ada furingnya gitu loh di dalam. Terus dia juga bahannya nggak kaku dan kalau dipakai tuh jatuh gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya kan? Ini serius. Jadi teman ini serius ya. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya review jujur. Emang ini tempatnya. Iya, bener Iya. Nah ini baju cewek yang ini ya. Iya. Kalau baju cowoknya ada? Ada. Ada di bawah? Enggak. Oh, ini belum. ini sama ya? Belum Oh, ini bawa. sama nih. Tapi ini juga Pi. Ini rok. Oh ini rok. Ya, ini setelan rok. Iya. Ini yang roknya ya. Ya, Ini bagus juga nih Pi. Oh, iya bagus nih. Tuh. Yang biru dia. roknya ada tuh di belakang. Nih Pi, bagus juga nih Pi. Kalau biasanya nih kalau ada orang, kalau misalnya kita jualan terus ada orang yang apa namanya tuh yang gelar-gelar kayak gitu, kesel nggak sih? Karena ntar dia nggak beli. Ini kan resiko orang jualan. Nggak apa-apa. Ya resiko orang jualan kayak gitu. Kita Ngelipat baju. konsumen itu berkah. Oh iya iya. Gua ngeliat sekarang, nggak tahu bulan depan gua beli Pi. Jangan bulan depan lah, minggu depan. Jauh banget ya bulan depan. Lebaran. Oh iya bener Siapa tahu apaan banget. gua beli. Iya. Penasaran. Apa, sekarang lihat dulu, kenalan dulu, ya nggak? Penasaran banget nih ini untuk motif nih kalau misalnya customer pengen custom gitu, pengen motif Iya, kayak gini bisa nih custom gitu, nggak? boleh nggak? Oh bisa. Memang kalau untuk sekarang ini yang order tuh, saya mau buat yang kayak gini ya, buatin gambarnya gitu. Besok Masih ini lu sketsa wajah gua, Bon. Iya boleh, bener. boleh. Batik ya, Bon. Iya boleh. Buat seragam lebaran nanti di belakang kan, Bang. sketsa wajah ya, tapi Ya. dibikin kayak batik gitu. Iya, Motif nanti batik. ada. Jadi wajahnya tuh agak abstrak, Bon. Kalau Boleh. di kampung kami nih ya, ada orang yang pesan dia itu toke padi lah istilahnya. Pakai padi. Ah. Iya Saya benar. ingin pesan baju tapi gambarnya padi. Oke. Oke, pokoknya kita Bebek, terima batik. Ada juga motif yang apalah ya. terima motif apa maunya. apapun Ah. terima gitu ya, motif custom. Bahkan bebek sendiri. Iya. Saya mau pesan gambarnya bebek. Oke. Bon, ini kan ini Kencing. kancingnya dari apa ya? Dari Kayu. Tempurung. 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 Oh, tempurung. Apa ini? Lu Tempurung. beli juga atau emang lu berdayakan anggota kelompok juga atau gimana ini? Ini Keren. Beli ya? Udah beli. Oh, beli. tempurung itu tempurung kelapa. Keren sih. Kalau untuk bahannya sendiri nih, ini bahannya jenis apa ya? Iya, jenis bahannya apa nih? Namanya Jadi katun. 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 Ada berapa jenis produksi sekarang jenis bahan-bahan Jenis ini bahan. ada? Katun doang, cuman katun itu kan ada primisima, Ah, ada Rayon Santung. santung, rayon, iya. lu ngerti nggak? Masih Gua nggak katun, ngerti masih bahan. seputaran katun. Pernah tahu sih katun rayon. Iya. Rayon tuh dingin kan biasanya. Iya, Ya. yang jatuh, yang Iya, goyang. yang jatuh. Oke. Kemudian Ale ya? Ale ada ya? Terus media sosialnya boleh Ada. di-spill nggak? Ada tadi. Nggak boleh ya. Belum. Yang lain. Toko online juga boleh. Kalau video saya mesti TikTok sih baru. Lagi Oh, ada TikTok. berarti. Media sosial. Nah, berarti sekarang kalau teman-teman di luar sana, Bon, yang mau pesan online gitu ya? Iya. Tadi katanya belum ada online-nya. Emang satu pun belum ada? Atau udah ada? Kalau untuk sekarang masih ada sih satu di TikTok. TikTok? ya. Bagus ya. Jadi bisa pesan di sana? Bisa di sana langsung. Jadi teman-teman DM aja. TikTok ya. Ya, di TikTok sama nanti kita cantumin nomor WA ownernya. Bisa pesan langsung di sana. Oke? Terus Eh, terus untuk batik ini udah pernah ikut event apa aja? Event UMKM apa aja? Atau pameran mungkin Selama 4 bulan kayak, ini. selama 4 bulan ini. Ini baru mau diikutkan Oh, baru mau ikut ya? baru Jadi ini mau. mau dibawa ke Jakarta. Wow. 4 Jakarta bulan. Fashion Week nih jangan-jangan. 4 bulan bikin usaha udah Inacraft. tembus ke Jakarta acara Oh, Inacraft. Inacraft lagi. Itu Wah, acara keren gede banget. loh teman-teman ya. Iya, iya. Udah tembus ke Jakarta. Mm. Ya harapan kita sih teman-teman Tansa pokoknya harapannya ke depan ini harapan saya ya, harapan gua ya. Ya harapan saya juga lah ikut. Iya, harapan Saya juga. atas semangat Iya. Saya. pokoknya tembus sukses terus event-event. Ya. Iya. Amin. Iya. Terus berkarya lah pokoknya mau ada yang beli atau nggak ada yang beli tetap berkarya. Ya nggak? Konsistensi ya. Konsistensi Jadi, ya, konsistensi adalah kunci Dari Dari keberhasilan. dari apapun. Pokoknya konsistensi itu adalah kunci. Nah, tadi kan ini baju cewek, baju Ya. cowoknya baju cowok kemeja batik kayak biasa ya. Ini nggak coba bikin kayak kaos gitu atau yang maksudnya itu kan kaos yang di formal. ini kan kaos yang di
batik Ya, yang batik. terus yang dibatik. Jatuhnya dia pakaiannya pakaian simpel, pakaian sederhana, pakaian sehari-hari gitu, tapi dia batik gitu. Oh, ada motif batiknya Ada gitu. motif batiknya. Oh, mungkin Kaos ada motif iya batiknya. kayak kaos oblong gitu, Nah. tapi dia ada batiknya. Kayaknya Bisa. keren juga. Bisa. Ya, apalagi yang motif Bisa. custom yang lu bilang tadi, bagus tuh. Yang- Jadi kalau batik tulis tuh bisa di semua jenis bahan atau di bahan tertentu? Nggak bisa di semuanya ya berarti? Sebenarnya sih bisa semua bahan bisa. Cuma tergantung serat kainnya tuh kayak gimana gitu. Nah iya benar. Nah, serat kain lagi. Iya. Kalau katun kan seratnya kayak yang katun biasa nih kayak seratnya juga jarang. Kalau yang Primissima tuh seratnya tuh padat. padat, Rapat. Repot ya. Jadi kalau ke oblong bisa loh dibatik. Bisa ya. Bisa dibatik. Iya. Cuma ya belinya yang warna polos. putih, yang polos, Yang polos, itu bisa ya. dibatik. Iya, maksudnya juga kan kalau yang selama ini yang kita tahu batik itu kan pakaian formal ya. Iya, Nah, formal. acara-acara nikahan, pesta atau meeting rapat gitu ya. Hmm. Nah, kalau dan gue pengennya ada batik tapi bisa dipakai sehari-hari buat nyantai gitu. Iya Oh, benar. bisa. Iya. Lucu ya. Belum tadi, kaos Iya, belum tadi. oblong. Iya. Nah, bagusnya kayak gitu. Nah, terus apa? Tadi lu bilang batik tulis. Iya, batik Selain tulis. batik tulis ada apa lagi? Kalau untuk sekarang ini masih batik tulis. Enggak, maksud gua jenis batik itu loh. Ada. Ada. Gua pernah dengar namanya batik tanah liye. Tanah Tahu liat. nggak itu? Oh, tahu. Tahu. Itu prosesnya kayak gimana? Itu prosesnya sama sih Cuma pakai sebenarnya. tanah. Cuma pewarnaannya pakai pewarnaan alami. Oh, gitu. Nah, yang dari tanah liat itu sendiri. Iya, batik tanah liye, batik tulis, batik apa lagi yang lu pernah dengar? Batik. Gak tau sih. Ya itu doang sih. Kayak ekoprint juga ya? Ekoprint, Ya, nah. ya. Itu masuk batik juga ya? Masuk batik, Iya, ekoprint. ekoprint. Batik cap juga ada. Iya batik cap. Batik cap. Itu kayak gimana? Yang kayak stempel, yang di stempel Dicap-cap cap. ya. Ya. Jadi bikin motifnya dulu di Di stempel kayak stemnya. stempel ya. Gini ya. Harapan lu Bon ke depannya Bon? Batik Tansa ini seperti apa? Ya kalau harapan saya buat kedepannya ya, yang pertama sekali itu apa ya, buat diri sendiri lah gitu ya kan. Iya. Buat diri sendiri itu lebih baik lah dari yang sebelumnya. Jadi nggak disepelein deh sama orang Ya, itu. bahwa saya itu bisa. Iya. Dan usahanya makin berkembang. Dan usahanya makin berkembang. Oke. Dan untuk Tansa sendiri buat batik, insya Allah tahun sekarang di batik tulis Tansa kita sedang merencanakan buat gazebo untuk Tansa itu sendiri dan juga galeri. Galeri ya. Galeri. Nah Bon, lu bisa langsung share atau Uni juga boleh langsung share ke teman-teman yang lagi nonton nih. Kenapa orang mesti beli produk lu? Coba Bon. Ya. Nah kalau yang Kenapa orang harus memang beli produk lu? ya kena ya yang pertama sekali itu dari segi motif ya. Motifnya tuh nggak ada orang lain yang bisa buat. Nggak bakalan sama gitu ya? Nggak bakalan sama karena yang pertama sekali itu request dari konsumen sih yang banyak. Jadi lu juga nyediain motif custom gitu ya? Custom ya, Sesuai custom permintaan ya? sesuai permintaan. Oke. Dan juga dalam teknik pewarnaannya kita tuh mengarahkan ke warna kekinian, Iya. warna yang kekinian dan juga nanti kalau ada selera konsumen yang request warnanya seperti ini kayak gitu Iya, boleh boleh ya. kita lahap Berarti, semua gitu. Di Tansa itu by request bisa. By request bisa. Untuk karyawan nih udah berapa banyak Bang karyawan? Kalau untuk sekarang ada sih beberapa yang di tahap pemula ya, yang mau kita raih ya. Iya. Itu ada sekitaran 3 orang. 3 orang. 3 orang. Dan kalau untuk tahap pewarnaan kita tuh kayak penaruh kan. Iya. Nah, Kita berdayakan. kita berdayakan gitu. Berarti Kalau berdayakan berwarna ini kelompok Pak Darwis ya. Iya, ini iya. Pak Darwis yang bikin warna. Ya, Bagus lah ya. Pot Darwis ini yang warna ini Pot Darwis ini. Berarti, berarti, Bisa pilih. berarti yang menjahit tadi dari kelompok Polres juga ya. Iya. Nah, Berarti berdayakan sumber daya yang ada yang Yang ada. sekeliling ya. Ya, sekeliling. Jadi mantap sih. Itulah dampak kalau kita tuh bikin usaha. Bisa bikin buka lapangan kerja gitu. ya lapangan kerja. Jadi terakhir pesan dan kesannya untuk para UMKM pemula nih yang mau terjun gimana sih tips and triknya? Nah, iya buat yang baru mulai atau buat konsumen yang sekarang lagi down ya. Ini yang jawab nih atau Boni yang jawab? Kalau tip dari Uni ya, kalau Iya. untuk Yang baru mulai dulu. yang baru mulai semangat aja deh. Jangan
Kalau Uni nyoba dulu, contohnya ini jahit dari 2006. Hmm. Kita nggak langsung booming. Iya. Pasti ada Ada tahap-tahap. proses. Iya, ada proses. Hmm. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu jangan selalu dinilai dengan uang. Iya benar. Kerja aja dulu. Ada nanti saatnya konsumen yang menilai karya kita dan hasil kita. Jangan takut berproses gitu ya. Jangan takut berproses. Keren. Ah, Ya begitulah. oke. Dari Boni sendiri. Kalau dari saya sendiri, mimpi itu gratis ya. Prosesnya mahal. Benar, mimpi itu gratis. Prosesnya yang mahal. Prosesnya yang mahal. Jadi kalau dibuat saya buat UMKM ya, yang terutama saya juga pemula ya, Ya. baru terjun paling 4 bulan. 4 bulan. Ya yang penting itu semangat aja lah. Semangat terus. Kalau di diri saya sendiri, kalau dalam proses batik ini, tentu tidak akan mudah ya, pasti ada kesalahan ya. Iya. Kalau kesalahan itu pernah saya dulu kesalahan. Cuma saya bilang ke diri sendiri kayak gitu. Kalau ini terjadi lagi dengan kesalahan yang sama, berarti saya yang goblok, saya yang bodoh gitu. Iya. Jadi semangat aja dan pantang menyerah. Sesuatu hal yang sulit pasti ada jalannya. Oke. Nggak selamanya sulit gitu ya. Ya. Pasti ada kemudahan di akhir. Kemudahan. Pokoknya semangat aja berproses buat teman-teman di luar sana. Oke. Nah, buat konsumen juga nih. Ada pesan juga nggak? Tadi kan itu buat UMKM pemula atau yang lagi down. Nah, untuk konsumen di luar sana. Oh ya, untuk konsumen sendiri ya, kita ini kan di UMKM Kabupaten Solo udah banyak produk-produk kita, bukan hanya batik, makanan. Kenapa kita tidak berdayakan Iya, dengan berbelanja UMKM kita sendiri? Kenapa kita harus beli batik keluar sementara produk kita tidak kalah bagus loh? Iya benar. Jadi ya berdayakan kita bersama, berdayakan UMKM kita. Oke, nah buat teman-teman belanjalah di UMKM kita, oke? Ya, Siap. belanjalah di UMKM kita. Boni sendiri ada yang mau disampaikan ke konsumen di luar sana yang lagi nonton mungkin ya? Kalau dari saya sendiri, cintailah produk kita sendiri di dalam Kabupaten Solo. Ya produk lokal ya. Produk lokal. Karena kalau untuk kualitas itu nggak kalah. Ya, nggak kalah. Insya Allah nggak kalah, walaupun kita pemula ya Bang ya. Oke. Semangat aja, semangat. Mungkin karena durasi juga kali ya, Bang. Iya. Jadi mungkin Kita cukupkan dulu sampai di sini teman-teman ya, karena lain kali kita akan langsung kunjungan dadakan ke Tansa teman-teman. Iya. Oh, Iya, kita langsung cek seperti apa sih proses pembuatan batik di Tansa. Nah, itu bakal lebih menarik lagi teman-teman. Oke, Bi? Oke. Nah, oke teman-teman, nanti tunggu dulu. Oke teman-teman, tunggu ya podcast kita selanjutnya bareng UMKM lainnya yang lebih menarik pastinya, dan kita ulik nih hal-hal menarik apa aja yang ada di UMKM. Oke, itu aja. Terima kasih, Yep. Boni. Iya, Semoga terima kasih usahanya makin juga, sukses dan lancar, Amin. makin laris ya. Amin. Amin. Iya, terima kasih sudah datang ke podcast KDK. Semoga setelah ini setelah podcast KDK usahanya makin laris. Amin. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.